ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة يفقهوا قولي رب سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد وبجاه أولياء والشهداء أما بعد. Yang saya hormati keluarga besar kedua mempelai yang malam hari ini melaksanakan resepsi perkawinan setelah diawali dengan akad nikah tadi pagi. Yang istimewa dan diistimewakan kedua mempelai anaknya Ali dan Nita. Ucapan pertama yang saya ucapkan buat kalian berdua adalah barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair wa ja'ala lakuma hubban wuddan wa ta'atan, yang artinya semoga berkah Allah bagi kalian berdua di saat sependapat, berkah Allah juga untuk kalian di saat kalian berbeda pendapat, dan kedua keberkahan itu berada pada saat kalian sama-sama sependapat. Allah kumpulkan kalian dalam sebuah rumah tangga yang diberkahi. Ini doa yang Nabi ajarkan ketika kita melihat adanya perkawinan yang terjadi antara seorang muslim laki-laki dan muslimah. Yang saya hormati para tokoh-tokoh agama, para pejabat, hadirin hadirat, mohon maaf tidak disapa satu demi satu, tetapi kemuliaan tetap senantiasa menyertai bagi kita semua. Ada pepatah mengatakan begini, langit membentang warnanya biru, datanglah hujan menimpa batu, selamat menempuh hidup baru, semoga sepanjang waktu kalian setia. Jalan-jalan ke kota Prancis, banyak rumah berbaris-baris, biar mati di ujung keris, asal dapat dinda yang manis. Buah duku, buah rambutan, tumbuhnya di tengah hutan, cintaku bukanlah buatan, seperti paku nempel di batu. Ini pengantar, Pak. Dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21, Allah awali firman-Nya dengan ucapan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Sebahagian daripada tanda-tanda kuasa Allah, yaitu Allah jadikan bagimu berpasangan atau untukmu pasangan. Pak, Bu, yang namanya pasangan itu tidak boleh berpisah, apalagi hilang. Bagaikan sepatu, itu namanya sepasang sepatu. Bila yang kanan maju ke depan, maka yang kiri harus mundur ke belakang. Pun demikian silih berganti, baru terjadi yang namanya jalan yang baik. Rumah tangga ibarat seperti itu. Bila suami dalam keadaan emosi, istri harus sabar menahan kalimat dan ucapan. Pun sebaliknya demikian, baru kalian disebut pasangan, bukan jodoh. Kalau jodoh ketemu, kalau tidak jodoh tidak ketemu, itu jodoh. Maka Quran tidak pernah menyebut perkawinan dengan kata perjodohan, tapi Quran menyebut pasangan. Jadi yang kita nikahi, kita tanya pada diri kita, apakah yang saya nikahi jodoh saya atau pasangan saya?
Bila di kemudian hari sepasang suami istri bertengkar sehingga terancam perpisahan, berarti mereka telah menikahi jodohnya, bukan pasangan. Tetapi ketika mereka abadi langgeng hingga hari tuanya, hanya maut yang memisahkan mereka, berarti telah menikahi pasangannya, bukan jodohnya. Ini kata Quran. Itu sebabnya Pak, Bu, ada 4 tipe pasangan yang disebutkan dalam Al-Quran. Nanti kalian berdua tinggal pilih di antara 4 ini kalian masuk yang mana. Ada namanya suami durhaka, istri taat. Kata Quran, itulah Aisyah dan Fir'aun. Suami durhaka, istrinya yang taat, Aisyah dan Fir'aun, kata Quran. Ada lagi suami yang taat, istrinya yang durhaka. Itulah pasangan Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam. Suaminya taat, istrinya yang durhaka. Pasangan yang ketiga, suami durhaka, istri durhaka juga. Itulah pasangan Abu Lahab dan istrinya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, kata Quran. Pasangan yang keempat, suami taat, istri juga taat. Itulah Nabiullah Ibrahim dengan Siti Hajar yang akhirnya melahirkan Ismail yang menjadi asbab lahirnya para nabi. Tinggal Anda pilih yang keberapa yang Anda mau. Mau durhaka suaminya, istrinya taat, maka itu pasangan yang disebut Fir'aun dan Aisyah. Mau istrinya taat, mau istrinya durhaka, suaminya taat, itulah Nabiullah Lut alaihissalatu wassalam. Walaupun kami semua yang hadir berharap kalian bagaikan pasangan Nabiullah Ibrahim dengan Siti Hajar, Rasulullah dan Siti Khadijah. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Boleh Ustaz kasih nasihat sama kalian berdua malam hari ini? Doa tidur. Mau? Ada doa tidur. Karena pepatah mengatakan hari Minggu akad nikahnya malam Senin bagaikan surga. Nah, yang malam Senin ini yang Ustaz mengajarkan doanya. Mau? Betul? Yakin? Baik. Ini malam Senin hari ini. Yeah. Kalau malam Senin ini istirahat dulu. Tamu-tamu sudah pulang, kalian istirahat, bagus-bagus, makan bagus, kemudian bangunkan istrimu sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, ini betul Ustaz bicara betul ini, bukan ya? Jangan pakai padiadapat. Bangunkan istrimu sholat subuh. Ingat anakku, subuh pagi hari ini, subuh pertama dalam rumah tanggamu. Rezekimu berawal dari situ. Bangunkan istrimu di saat sholat subuh. Kau yang jadi imam, itulah kau jadi imam pertama untuk rumah tanggamu hari ini. Biarkan engkau ucapkan ayat Quran ketika rakaat demi rakaat. Istrimu akan aminkan. Saat itulah munajat kepada Allah, kau minta kepada Allah subuh pertama, imam pertama dan makmum pertama dalam rumah tanggamu dengan ucapan Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum ya satiral ahwal la takshif lana al-hal warzuqna min rizqikal halal wa barik lana fil ahli wal mali wal 'iyal waqfina syarra ma ta'ti bihi al-ayyam wal layal. Artinya, ya Allah, berkahilah untuk kami berdua anak keturunan yang akan lahir daripada jima yang pertama dalam hubungan suami istri yang engkau ridai, keturunan yang saleh dan salehah. Rezekikan kepada kami keturunan yang seperti itu. Bukakan pintu-pintu rezeki langit dan bumi untuk kami yang berpasangan hari ini.
karena rumah tangga kami bangun dengan ibadah kepadamu sebelum hawa nafsu kami salurkan. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna ma razaqtana. Demikian Nabi ajarkan doa pasangan suami istri yang baru, bukan sekedar memenuhi syahwat. Makanya perbaiki niat kalian malam hari ini, belum terlambat anakku. Kenapa? Niatkan rumah tangga kalian sebagai ibadah. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad kamala ibadah." Bila seseorang menikah, maka setelah separuh ajaran agama telah dia laksanakan. Falyattaqillah fil nisfil baqi, kata Nabi, dan sisa separuhnya itulah ketakwaanmu kepada Allah. Pimpin dan bina istrimu untuk selalu salat. Ingat, rumah tangga yang tidak ada ibadahnya jauh dari berkah. Materi berlimpah, tapi kesulitan silih berganti. Tidak jarang orang tidur di atas kasur yang empuk, namun dia tidak dapat menikmati indahnya malam. Walau sering kita melihat ada orang tertidur di atas balai-balai bambu, namun fajar menyingsing dia bangun dalam keadaan sehat dan ceria. Bukan fasilitas yang membahagiakan kalian, tapi syukurmu kepada Allah, itulah yang akan membangun rumah tangga kalian penuh dengan berkah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi mengatakan, birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada kedua ayah ibumu, niscaya anak-anakmu pun akan berbakti kepada kalian. Ada sebab dan ada musabab. Siapa orang tua yang dimaksud? Orang tua yang dimaksud adalah ayah dan ibu yang melahirkan kalian, termasuk ayah dan ibu yang melahirkan pasanganmu. Itulah orang tuamu. Mertuamu itu tidak batal air wudukmu dengannya. Itu artinya doa mertua sama hukumnya dengan doa ayah kandung. Coba kau cari manusia mana yang mencintai anak perempuannya, dipelihara, dijaga, diawasi dengan begitu ketatnya, ketika sudah saatnya menikah hanya dengan ucapan sepotong kau ambil buah hatinya dengan ucapan aku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Maka wajar bila ayah merasa sedih karena tanggung jawabnya telah berpindah kepada menantu laki-laki. Akad nikah, Pak, yang paling sedih bapak, karena buah hatinya, putri kesayangannya telah diambil oleh lelaki lain hanya dengan ucapan ku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Betul? Jangan sia-siakan istrimu, karena istrimulah yang akan mengetahui kelebihan dan kekurangan. Ada pepatah mengatakan cinta itu buta. Benar, cinta itu buta. Tapi dengan Quran surah Ar-Rum ayat 21 Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Sebahagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, maka menikahlah kalian, baru engkau tahu cinta itu buta atau tidak. Kau tahu nanti pasanganmu setelah engkau menikah, baik dan buruknya akan nampak setelah pernikahan. Dikala bercinta tidak pernah kau lihat kekurangan pasanganmu, tapi setelah menikah baru kau tahu yang mana asli dan mana yang palsu. Betul? Waktu kalian pertama kenal, ada tidak baku kasih dia kekurangan? Tidak. Masing-masing pengulauan kasih dia kelebihan. Tapi nanti menikah baru kau tahu yang keluar, yang jelek-jelek semua, yang bagus disimpan. Untuk apa? Untuk modal hari tua. Makanya Quran tidak pernah menyebut cinta dalam rumah tangga, karena cinta itu buta. Quran menyebut dalam rumah tangga adalah pasangan, dan Quran mengatakan sayaj'aluhumur rahman. Allah akan menjadikan cinta tumbuh di perasaan kasih tumbuh di hati kalian dengan dua catatan. Pertama, kalian harus beriman kepada Allah. Yang kedua, berbuat kebajikan antara masing-masing pasangan. Suami tahu tugas dan tanggung jawabnya, istri tahu tugas dan kewajibannya. Saling menerima dan memberi, saling menerima
dan memberi apa yang lebih, itulah pasangan yang kemungkinan besar banyak harapannya untuk dapatkan kebajikan. Dua, terakhir, doa makan. Doa makan, Pak Ustaz, apa hubungannya doa makan dengan perkawinan? Oh, ada. Kenapa tidak? Berikanlah, nafkahilah istri dan anakmu nanti rezeki yang berkah, bukan rezeki yang halal. Loh, kok bisa? Jangan pernah berikan istrimu rezeki yang halal, karena yang halal masih kotor. Bukankah zakat dikeluarkan dari rezeki yang halal? Nanti dikeluarkan 2,5%, baru yang sisanya ada berkahnya. Itu yang akan kau berikan kepada istri dan anakmu. Beri hak orang, baru sisanya ada berkahnya. Itu yang dimaksud berikan rezeki yang berkah kepada keluargamu. Allah akan berkahi nanti rumah tanggamu. Nabi mengatakan iltamisul rizqa bin nikah, carilah rezeki itu dengan perkawinan. Karena Quran surah An-Nur ayat 32, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, wankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa ima'ikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Yang artinya, maka kawinkanlah laki-laki dan perempuan yang sudah layak kawin di antara hamba-hamba dan di antara hamba-hamba Allah yang patut untuk kawin. Jikalau mereka belum sanggup memberi nafkah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka. Bukankah dikala kau bujang, kau sulit membeli sebatang rokok? Namun ketika engkau menikah, sebatang rokok bisa Anda bagi kepada teman-teman. Dari mana rezeki itu? Rahasia Allah ada pada manusia, bukan ada pada apa yang kita usahakan. Sebagai penutup, saya ingin mengutip apa yang dikatakan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, wa man zanna anna rizqa ya'ti bi quwwatin ma aqal al-usbur syai'an ma'an nasri fa kaifa takhafu faqra wallahu raziqun faqad razaqa at-tayr wal hut fil bahri. Barang siapa yang mengira dengan kemampuan dan kelihayannya, kecerdasan dan kecakapannya ia mampu mendatangkan rezeki, maka burung pipit tidak akan pernah dapat rezeki, karena burung elang lebih kuat dan lebih tangkas. Artinya, kelemahan kalian itulah karunia Allah. Asalkan kalian benar-benar berniat saling memberi dan menerima, cintai pasangan hidupmu. Jangan hianati cintanya. Jangan biarkan ia sendiri dalam keadaan tidak berbimbing dan tidak terbimbing. Demikian pula sebagai istri, syukuri apa yang diberikan oleh suami. Walau hanya 1.000 rupiah, tapi itu lahir dari keringatnya, itu lebih afdal kau makan daripada berjuta-juta tapi lahir dari pengkhianatan kepada orang banyak, dan itu yang kau makan. Maka jangan berharap ada anak keturunan yang saleh. Salat, bakti kepada ayah ibu termasuk mertua. Yang terakhir, ini yang terakhir, minta kepada Allah agar kalian diberi kemampuan untuk selalu berbuat baik kepada tetangga, kerabat, saudara. Kadang-kadang rumah tangga tidak rusak antara hubungan suami istri. Kadang-kadang rumah tangga rusak karena campur tangan orang tua yang berlebih-lebihan. Tapi walaupun itu tidak ada, terkadang rumah tangga bisa rusak hubungannya karena pasangan kita punya saudara laki-laki dan saudara perempuan yang suka campur tangan dalam urusan rumah tangga. Perbaiki hubungan kalian dengan mereka. Perbaiki hubungan kalian dengan mertua dan keluarga. Teringat, tetangga itu juga adalah keluargamu walaupun berbeda asal keturunannya. Susahmu tetangga yang tahu, deritamu tetangga yang faham kekurangan dan kebutuhanmu. Insya Allah tetangga yang akan menolong kalian yang pertama kali. Jangan lihat perbedaan agamanya, jangan lihat perbedaan sukunya. Selagi dia masih tetangga, perlakukan mereka dengan baik. Niscaya engkau akan dapati tetanggamu menjadi keluargamu yang dekat walau lain keturunannya. Bapak Ibu, saudara yang berbahagia, mungkin ini saja yang saya sampaikan. 3 hal: sholat, ibadah, hormat kepada pertuturan mertua, perbaiki hubungan kalian dengan tetangga dan kerabat-kerabat yang ada. Insya Allah rumah tangga kalian bahagia. Mari Bapak Ibu, kita doakan sebelum saya akhiri. Tolong diaminkan agar doa kita diijabah oleh Allah untuk kebahagiaan
kebahagiaan kedua pengantin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih auladana, Allahumma aslih banatana, Allahumma aslih niyatana, Allahumma aslih a'malana, waqdi hawaijana fid dini wal akhirah. Allahumma taqabbal minna innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna warzuqhum rizqan kariman, rizqan halalan, rizqan thayyiban, rizqan mubarakan. Allahumma alif qulubahum ala ta'ati, Allahumma zakki hubbahum ala dini wa shaddid shamlahum ala ta'ati ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin ya rabbal masyriqin wa rabbal maghribin. Natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa natawassalu ilaika bi jahil awliya wasyuhada fataqabbal minna innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah nasihat untuk kedua pengantin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkenan Ustadz Mahmud Kasim SAG diabadikan lewat foto bersama Ali dan Nita. Silakan berdiri. Papa Mama juga boleh berdiri. Akan ada foto bersama. Dan Bapak Ibu undangan yang berbahagia, untuk beberapa menit ke depan akan ada sesi foto. Mohon kerjasamanya jika Bapak Ibu merasa bagian dari dipanggil bergegas berjaminan sendiri di rumah Ustadznya, sendiri dulu, kemudian akan bergabung dengan para imam dan ustadz yang hadir. Ya, demikian dan mohon bersiap seluruh imam dan ustadz yang hadir malam ini untuk bergabung setelah foto bersama dengan pembawa nasihat pernikahan Ustadz Mahmud Kasim SAG. Iya, mari bergabung para ustadz dan imam yang hadir malam ini untuk segera ke pelaminan. Akan ada foto bersama dengan kedua mempelai dan pembawa nasihat pernikahan. Mari. Mari para ustaz, para imam untuk bergabung. Dan mohon siap keluarga mempelai laki-laki, keluarga besar Said, bolehkah berdiri dan merapat ke arah panggung. Saat ini kita hemat waktu Bapak Ibu. Keluarga besar Said. Ya, terima kasih. Silakan duduk para imam dan ustadz. Mari diundang keluarga besar Said untuk segera ke pelaminan dengan tidak membuang-buang waktu, karena akan ada 8 foto bersama kita akan ikuti untuk sesi yang pertama. Mari keluarga besar Said. Iya, saya skip.